Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dengan NIM 103022330117 dari kelas SM4703 akan presentasikan tentang Traditional Project Management dan Agile Scrum. Yang pertama adalah latar belakang. Perubahan teknologi dan kebutuhan pasar terjadi dengan sangat cepat. Metode tradisional seringkali kesulitan menyesuaikan diri karena perencanaan terlalu kaku. Agile hadir sebagai solusi agar tim dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan dan tetap fokus pada kebutuhan pengguna. Perusahaan saat ini dituntut untuk lebih fleksibel, misalnya, dan aplikasi bisa berubah dalam beberapa bulan. Kalau kita masih menggunakan sistem lama yang butuh waktu 1 tahun hanya untuk merilis produk, maka produk tersebut bisa langsung ketinggalan zaman. Disinilah Agile menjadi sangat penting. Pengertian tradisional project management. Metode tradisional atau waterfall adalah pendekatan berurutan di mana setiap tahap proyek harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapannya terdiri dari analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan rilis. Kebutuhan proyek sudah ditentukan di awal dan jarang berubah sepanjang proses. Metode ini cocok untuk proyek yang stabil dan tidak banyak berubah. Tapi dalam dunia software, perubahan itu hampir pasti terjadi. Karena itu, banyak tim mulai meninggalkan pendekatan tradisional dan beralih ke agile. Selanjutnya ada karakteristik waterfall. Semua kebutuhan harus difinalisasi di awal proyek. Dokumentasi sangat lengkap dan formal. Keputusan lebih banyak di tangan project manager. Proyek biasanya direncanakan untuk jangka panjang, 6-12 bulan bahkan lebih. Dengan sistem seperti ini, semua orang bekerja berdasarkan rencana yang sudah dibuat dari awal. Tapi kalau di tengah jalan kebutuhan berubah, biasanya sulit sekali untuk menyesuaikan dan itu yang sering membuat proyek gagal. Selanjutnya ada permasalahan dalam metode tradisional. Metode tradisional menghadapi tantangan besar ketika pasar atau kebutuhan pengguna berubah. Contohnya, proyek aplikasi wisata ke Cina pada 2019 tetap diselesaikan sesuai rencana. Padahal saat pandemi tahun 2020, wisata itu justru berhenti total. Akibatnya produk tersebut tidak terpakai. Kasus ini menggambarkan bagaimana rencana yang dibuat jauh hari sebelumnya bisa jadi tidak relevan. Tim sudah bekerja keras, tapi hasil akhirnya tidak memberi nilai apapun karena pasar berubah sebelum produk dirilis. Selanjutnya ada kekurangan metode tradisional. Yang pertama, keputusan terpusat pada manajer proyek. Yang kedua, tim kurang fleksibel dan sulit menyesuaikan perubahan. Yang ketiga, pelanggan jarang terlibat selama proses berjalan. Dan yang terakhir, hasil baru bisa dilihat di akhir proyek. Intinya itu metode tradisional ini lebih mengutamakan kontrol daripada adaptasi. Proyek bisa jadi terlihat rapi di atas kertas, tapi belum tentu hasilnya sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada pengenalan Agile dan Scrum. Agile itu adalah pendekatan manajemen proyek yang menekankan kolaborasi, adaptasi, dan hasil yang cepat. Scrum itu adalah salah satu framework Agile yang paling populer, digunakan untuk membangun produk secara bertahap, iteratif, dan juga berkelanjutan inkremental. Kalau Waterfall fokus pada rencana besar di awal, Agile fokus pada membuat kemajuan kecil tapi pasti. Scrum mengatur bagaimana tim bekerja dalam waktu singkat yang disebut sprint untuk menghasilkan versi produk yang bisa langsung diuji. Selanjutnya ada prinsip kerja Scrum. Scrum membagi proyek ke dalam periode pendek bernama sprint, biasanya 2-4 minggu. Setiap sprint menghasilkan increment, yaitu bagian produk yang siap digunakan. Tim melakukan perencanaan, eksekusi, review, dan refleksi dalam setiap sprint. Dengan sistem ini, pelanggan tidak perlu menunggu sampai akhir proyek untuk melihat hasil. Mereka bisa melihat perkembangan setiap 2 minggu dan memberi masukan langsung, sehingga tim bisa menyesuaikan dengan cepat. Nah, selanjutnya ada 3 peran utama dalam Scrum. Yang pertama, ada product owner, yaitu mengatur prioritas dan menentukan nilai bisnis. Yang kedua, ada Scrum Master yang bertugas sebagai fasilitator dan menghapus hambatan tim.
Dan yang terakhir ada developer, yaitu yang membangun dan mengembangkan produk sesuai backlog. Ketiganya itu punya peran yang seimbang, tidak ada satu orang yang mendominasi. Semua bekerja sama. Inilah salah satu keunggulan besar Scrum, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, ada 5 kegiatan dalam Scrum. Yang pertama, sprint, periode kerja utama 2-4 minggu. Yang kedua, ada sprint planning, yaitu menentukan apa yang akan dikerjakan. Ketiga, ada daily scrum, yaitu rapat harian selama 15 menit. Keempat, ada sprint review, yang mana menampilkan hasil kepada stakeholder. Yang terakhir, ada sprint retrospektif, yaitu refleksi untuk perbaikan proses kerja. Nah, ritme kerja ini membuat tim selalu bergerak cepat dan terarah. Mereka tidak hanya fokus menyelesaikan tugas, tapi juga memperbaiki cara mereka bekerja di setiap sprint. Selanjutnya, ada artefak dalam Scrum. Yang pertama, ada produk backlog, yaitu daftar seluruh kebutuhan produk. Kedua, ada sprint backlog, yaitu daftar tugas yang dikerjakan di sprint saat ini. Terakhir, ada increment, yaitu hasil kerja nyata yang siap digunakan. Nah, ketiga artefak ini tuh membantu tim untuk menjaga transparansi. Semua anggota tahu apa yang sedang dikerjakan, apa yang diprioritaskan, dan apa yang hasil sudah dicapai. Selanjutnya, ada perbandingan tradisional dan juga agile. Dari aspek pertama itu requirement. Kalau tradisional itu ditetapkan di awal, sedangkan agile dapat berubah kapan saja. Nah, selanjutnya dokumentasi. Kalau tradisional itu tebal dan formal, sedangkan agile ini ringkas dan fokus. Untuk aspek feedback, tradisional ini ada di akhir project, sedangkan agile ada di setiap sprint. Selanjutnya, di fleksibilitas, untuk tradisional itu dia itu rendah, sedangkan agile ini sangat tinggi. Dan terakhir untuk aspek customer, untuk tradisional itu minim terlibat, sedangkan agile itu terlibat aktif. Nah, perbedaan paling menonjol adalah dari segi fleksibilitas dan komunikasi. Agile ini memberikan ruang bagi perubahan dan pelanggan aktif berkontribusi sejak awal. Nah, selanjutnya ada keunggulan Scrum. Scrum ini memungkinkan tim beradaptasi terhadap perubahan dengan cepat. Feedback pelanggan yang diberikan secara rutin, resiko proyek menurun karena kesalahan bisa diperbaiki lebih awal. Produk yang dihasilkan juga lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Bisa dibilang Scrum ini tuh membuat proyek menjadi hidup, terus berkembang. Dia juga menyesuaikan kebutuhan dan hasilnya jadi lebih cepat terlihat. Nah, ada juga hasil riset dan fakta. Menurut studi dari IEEE dan Science Direct, Agile ini meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 40%. Lalu waktu pengembangan produknya berkurang rata-rata 30-50%. Nah, Scrum ini juga meningkatkan kolaborasi dan transparansi antar tim. Artinya, Agile ini bukan sekedar tren, tapi sudah terbukti secara akademik dan praktis, memberikan hasil yang lebih baik dibanding metode tradisional. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan saya, metode tradisional ini cocok untuk proyek yang stabil dan terencana jangka panjang. Namun, untuk lingkungan bisnis yang cepat berubah, Agile dengan framework Scrum lebih efektif karena lebih adaptif, kolaboratif, dan juga berorientasi pada pelanggan. Kesimpulannya ini, kedua pendekatan ini punya tempat masing-masing, tapi di era digital sekarang, Agile, terutama Scrum, memberikan keunggulan besar karena mampu mengikuti dinamika perubahan pasar dan kebutuhan pengguna dengan lebih cepat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.